Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimsims. Ya, video kali ini gue kedatangan sebuah prosesor dari AMD, yaitu AMD Ryzen 5 3500X. Gue sangat terima kasih sekali lagi kepada AMD Indonesia yang telah mensponsori video ini. Buat kalian yang mau merakit PC dengan budget 2 jutaan aja untuk prosesor, kalian wajib banget nonton video ini, biar kalian gak salah pilih prosesor. Pada tahun 2019 lalu, ada kabar yang menyebutkan rilisnya arsitektur Zen 2 yang terjangkau, yaitu Ryzen 5 3500X. Ya, walaupun hanya rilis itu untuk region Cina aja ya pada waktu itu. Kalian juga bisa lihat di situs resmi AMD, itu untuk speknya masih berbahasa Cina. Jadi, prosesor Ryzen 5 3500X ini baru dimasukkan pada awal Februari 2020 lalu, yang resmi dimasukkan oleh AMD Indonesia. Mungkin banyak juga ya request dari para user untuk memasukkan prosesor ini. Nah, AMD Ryzen 5 3500X ini resmi tersedia di Indonesia dengan harga yang jauh lebih terjangkau, yaitu sekitar 2,2 jutaan ya. Nah, prosesor ini tentu bisa menjadi pilihan bagi kalian yang mau upgrade atau yang baru mau merakit PC dengan potensi kinerja yang bagus dan menjangkau semua kalangan. Nah, kalian juga bisa cari di toko-toko terdekat ataupun secara online. Dan performa yang ditawarkan pun itu nggak kalah kuat dan nggak kalah hebat juga. Untuk prosesor ini, itu juga diklaim memiliki konsumsi daya yang lebih rendah. Untuk spesifikasi dari prosesor ini, memiliki 6 core dan 6 thread. Untuk base clock-nya ini cukup tinggi, yaitu 3,6 GHz. Bahkan kalau dibandingkan dengan Core i5 9400F, di harga yang mirip hanya memiliki 2,9 GHz saja untuk base clock-nya. Dan boost clock-nya ini sampai 4,1 GHz. Menggunakan fabrikasi 7 nanometer, seperti ciri khasnya Ryzen 3000 series yang lainnya. Menggunakan soket AM4, untuk PCIe-nya ini sudah terbaru, yaitu PCIe 4.0, yang dimana PCIe 4.0 ini adalah teknologi yang terbaru yang mampu menggandakan bandwidth PCIe 3.0 hingga 2 GB per second per lane atau 32 GB, yang tentunya GPU, perangkat jaringan, NVMe, kartu Ethernet, dan lain-lainnya itu bisa mencapai kapasitas maksimumnya. Itu penjelasan singkat tentang PCIe 4.0. Untuk TDP-nya ini 65 Watt. Kalian jangan salah sangka untuk TDP-nya ini ya, maksudnya itu adalah panas yang dihasilkan oleh prosesor ini. Jadi bukan kapasitas konsumsi dayanya. Memorinya ini support up to 3200 MHz dual channel dan sudah termasuk fan bawaan yaitu Wired Stealth, yang menurut gue sih ini cukup bagus untuk fan bawaan. Yang desainnya itu cukup simpel dan tidak jelek. Ryzen 5 3500X ya bisa menjadi lawan yang sepadan dengan Intel Core i5 9400F. Kenapa gue bandingin kedua prosesor ini? Karena sama-sama memiliki 6 core dan 6 thread. Untuk boost clock-nya ini mirip banget 4,1 GHz di kedua prosesor ini ya. Nah, kalau untuk base clock-nya ini jauh beda. Kalau Ryzen 5 3500X ini base clock-nya 3,6 GHz, kalau Intel Core i5 9400F ini hanya 2,9 GHz saja. Sama-sama tidak memiliki IGP Integrated Graphic Card. Dan untuk harganya sendiri ini relatif mirip ya, di kisaran 2,2 jutaan. Dan kalian bisa milih mana sih yang lebih kenceng dibandingkan kedua prosesor ini. Kita akan melakukan komparasinya. Tapi emang di sini gue menggunakan test pen yang berbeda dikarenakan ya berbeda platform. Yang satu Intel, yang satu lagi AMD ya. Nah, yang AMD ini gue menggunakan MSI X470 Gaming, dan untuk Intel B365F dari Asus ROG, dan dua-duanya ini sama-sama menggunakan fan prosesor bawaan. Nah,
Untuk RAM-nya sendiri itu GeForce Excalibur 16GB 3200 MHz, tapi gue bakal jalanin di 2666 MHz aja ya, biar sama dengan Intel. Nah, GPU-nya ini gue menggunakan GTX 1066GB Super Jetstream, sama-sama menggunakan SSD SATA 120GB untuk OS, dan untuk harddisknya itu sama ya, 1TB di masing-masing platform. Dan juga PSU-nya ini sama-sama memakai Corsair CX650M 80 Plus Bronze. Oke, di sini untuk pengetesannya gue menggunakan FurMark terlebih dahulu untuk mengukur temperaturnya, seberapa panaskah kedua prosesor ini menggunakan CPU cooler bawaan. Dan gue mengetesnya selama 5 menit. Untuk Intel i5 9400F maksimum dapat di 74 derajat Celcius. Minimumnya itu di 37 derajat Celcius, dan rata-ratanya mendapatkan di 73 derajat Celcius. Untuk Ryzen 5 3500X maksimum dapat di 69 derajat Celcius, minimumnya itu 45 derajat Celcius, rata-ratanya di 60 derajat Celcius. Jadi Ryzen 5 3500X ini lebih adem 5 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya itu, dan rata-ratanya pun lebih adem 13 derajat Celcius. Yang kedua, gue menggunakan pengetesan VRAI benchmark di masing-masing platform, hanya fokus di prosesornya aja ya. Nah, Ryzen 5 3500X ini masih tetap unggul dibandingkan Intel i5 9400F. Kalian masih bisa nyaman dengan menggunakan prosesor ini untuk editing maupun rendering. Yang ketiga, gue menggunakan Cinebench R15 untuk melihat single core dan multi-core-nya. Untuk Ryzen 5 3500X ini lebih unggul dibandingkan i5 9400F dengan multi-core-nya 971 dan single core-nya ini 187. Kalau Intel itu mendapatkan multi-core-nya 858 dan single core-nya 163. Jadi untuk multi-core-nya ini Ryzen 5 3500X lebih unggul 113, kalau single core-nya ini beda cuma 24 poin aja. Dan dimenangkan lagi di Cinebench R15 untuk prosesor Ryzen 5 3500X. Yang keempat menggunakan Cinebench R20. Untuk Ryzen 5 3500X ini multi-core-nya di 2405 dan single core-nya ini di 460. Kalau Intel i5 9400F, multi-core-nya itu di 2133 dan single core-nya ini di 399. Lagi-lagi Ryzen 5 3500X ini mendominasi dengan perbedaan skor 272 di multi-core dan single core-nya ini di 61 poin aja. Kalian bisa menilai sendiri kalau Ryzen 5 3500X ini jauh lebih kenceng dibandingkan Intel i5 9400F. Yang kelima menggunakan Blender untuk rendering BMW untuk CPU-nya ini dan mendapatkan skor Ryzen 5 3500X di 373 detik dan Intel i5 9400F di 393 detik. Perbedaannya tipis, hanya 20 detik lebih cepat untuk Ryzen 5 3500X. Yang keenam menggunakan 3D Mark Time Spy dan mendapatkan CPU score, ternyata Intel i5 9400F lebih unggul walaupun itu hanya sedikit aja. Kita bisa menilai di sini Ryzen 5 3500X masih tetap bisa menempel untuk 3D Mark Time Spy. Yang ketujuh ini menggunakan 3D Mark Fire Strike dan mendapatkan skor 10.482 untuk Intel i5 9400F. Kalau Ryzen 5 3500X ini mendapatkan skor 10.450 dan perbedaannya ini hanya 32 poin lebih unggul i5 9400F, tapi hanya Ryzen 5 3500X ini tetap bisa menempel ketat si Intel i5 9400F ini ya, untuk perbedaannya skor yang sangat tipis. Setelah itu, gue melakukan pengetesan terhadap game-game kompetitif yang akan kita compare di sini. Gue menggunakan monitor 75Hz aja karena kita hanya fokus mengetes temperatur prosesornya, tapi ya FPS juga sih. Jadi game pertama yang akan gue compare itu adalah Dota 2 dengan settingan high, resolusi 1080p. Ryzen 5 3500X ini mendapatkan rata-rata FPS 155 pada saat war ataupun rame,
dan mendapatkan rata-rata FPS 220 pada saat sepi. Dan temperatur prosesor ini hanya di 60 derajat Celcius. Nah, kalau Intel i5 9400F ini mendapatkan rata-rata FPS di 120 pada saat war ataupun lagi rame, dan mendapatkan rata-rata FPS 180 pada saat sepi. Memiliki temperatur di 62 derajat Celcius. Game Dota 2 ini dimenangkan oleh Ryzen 5 3500X yang mendapatkan FPS lebih tinggi dan temperatur yang lebih adem. Yang kedua ini di game CSGO, gue melakukan benchmark untuk Intel i5 9400F ini dan mendapatkan hasil rata-rata di FPS 234 dan rata-rata temperaturnya ini di 55 derajat Celcius. Kalau Ryzen 5 3500X ini mendapatkan FPS 254 dan untuk rata-rata temperaturnya ini 54 derajat Celcius. Kalau Ryzen 5 3500X ini mendapatkan FPS di 254 dan untuk rata-rata temperaturnya ini di 54 derajat Celcius. Dan gue bisa menilai untuk game CSGO ini ternyata Ryzen 5 3500X ini lebih unggul 20 FPS dibandingkan Intel i5 9400F, dan rata-rata temperaturnya ini 1 derajat lebih adem dibandingkan Intel i5 9400F. Di game ketiga ini gue mengetes di game Call of Duty Warzone. Untuk Ryzen 5 3500X ini mendapatkan FPS di 78 untuk rata-ratanya, dan untuk temperatur ini mendapatkan rata-rata di 62 derajat Celcius. Kalau Intel i5 9400F ini mendapatkan FPS rata-rata di 68, kalau temperaturnya itu di 65 derajat Celcius. Lagi-lagi Ryzen 5 3500X ini jauh lebih unggul untuk FPS, walaupun hanya perbedaannya itu 10 FPS lebih kenceng. Kalau temperaturnya itu 3 derajat lebih adem dibandingkan i5 9400F. Untuk game GTA, Ryzen 5 3500X ini menggunakan preset 1080p dengan settingan very high, mendapatkan skor rata-rata FPS di 75 dan temperaturnya ini di 52 derajat Celcius. Kalau i5 9400F ini dengan settingan yang sama mendapatkan hasil 74 FPS dan temperatur prosesornya ini di 52 derajat Celcius. Ternyata kubu Intel ini masih tetap nempel ketat dengan Ryzen 5 3500X. Yang terakhir, di game PUBG Steam menggunakan preset 1080p Full HD dengan settingan high. Untuk Intel i5 9400F ini pada saat terjun ke kota di map Karakin, ini FPS-nya 114 dan pada saat combat itu di 135 FPS. Untuk temperaturnya ini di 68 derajat Celcius. Pada saat gue menggunakan Ryzen 5 3500X untuk game PUBG Steam, ini presetnya yang sama ya. Pada saat terjun ke kota di map Karakin mendapatkan FPS 128 dan pada saat combat itu di kota mendapatkan FPS 145 FPS. Di game PUBG Steam ini Ryzen 5 3500X jauh lebih unggul dibandingkan Intel i5 9400F. Dengan pengujian kita tadi sangat disayangkan untuk Intel Core i5 9400F ini tidak bisa melewati performa Ryzen 5 3500X ini ya. Dan sudah kita lihat tadi ya, untuk performanya jauh lebih unggul Ryzen 5 3500X. Apalagi untuk suhu yang dihasilkan itu lebih adem dibandingkan i5 9400F ini yang terbilang cukup panas di kisaran 5-10 derajat. Padahal mereka ini sama-sama menggunakan stok cooling bawaan dan juga di ruangan yang sama. Oke, dan gue bisa bilang prosesor Ryzen 5 3500X ini prosesor yang paling kencang di harga 2,2 jutaan aja ya. Dan tadi untuk pengetesannya jalan di kondisi default alias tidak di overclock. Kalaupun di overclock, jelas Intel Core i5 9400F ini kalah jauh. Nanti akan gue buatkan videonya tersendiri untuk overclock ini ya. Ryzen 5 3500X bisa menjadi pilihan kalian ya untuk prosesor kalian di sini, yang dimana kalian juga pasti akan mencari harga yang murah dan juga performa yang kencang. Nah, prosesor ini tentu bisa memberikan kinerja yang sesuai dengan harapan kalian, bahkan berlaku bisa sebagai mesin komputasi yang unggul dalam hal pembuatan konten maupun gaming. Ya oke, mungkin cukup sekian aja video kita kali ini. Gua undur diri. Gua Dimas.
See you on the next video. Kencang juga sih di harga segini. Kenapa gua nggak dari dulu aja ya?